Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya Ani. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang teman online yang bertanya, apakah para introvert bisa jadi YouTuber? Untuk sebagian orang memang berbicara di depan kamera itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi kalau kalian itu orang yang introvert, pendiam atau pemalu ya. Tapi kalian pengen jadi YouTuber. Nggak apa-apa, bisa ya teman-teman. Kalian juga bisa sukses kok jadi YouTuber asalkan kalian punya niat dan kemauan ya. Dan ada banyak sekali pilihan ide-ide konten yang tidak menampilkan wajah di depan kamera. Nah, di sini saya mau sharing sedikit ya teman-teman. Awal mula saya nge-YouTube itu sebenarnya saya juga nggak pede tampil di depan kamera ya. Nah, tapi saya pengen nih jadi YouTuber. Teman-teman bisa lihat awal-awal video saya. Di situ saya nggak menampilkan wajah di depan kamera ya teman-teman. Saya hanya sekedar rekam layar handphone dan saya menjelaskan isi video itu ya. Tapi lama-kelamaan saya mencoba memberanikan diri untuk tampil di depan kamera ya. Walaupun awal-awal saya muncul di depan kamera juga ngomongnya masih belepotan ya. Tapi nggak apa-apa, kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan tahu batas kemampuan kita tuh sampai mana. Saya pengen nih menggali diri saya lebih dalam lagi. Dan saya juga ingin belajar bicara yang baik di depan kamera. Disitulah saya berpikir, kalau kita nggak mencoba, kita nggak berusaha, kita nggak akan bisa sukses ya teman-teman. Jadi nih buat teman-teman yang introvert, pemalu atau pendiam bisa juga ya jadi YouTuber asal kalian punya niat dan keinginan ya teman-teman. Semua orang berhak kok untuk sukses dengan pilihan mereka masing-masing ya. Misalkan nih kalian para introvert mau jadi YouTuber, bisa juga kok. Banyak sekali ide konten YouTube tanpa menampilkan wajah untuk kalian para introvert ya yang nggak mau tampil di depan kamera. Berikut contoh ide konten YouTube untuk para introvert yang nggak mau menampilkan wajah di depan kamera. Yang pertama, daily life. Salah satu ide konten ini bisa kalian jadikan referensi untuk kalian yang nggak percaya diri ngomong langsung di depan kamera ya. Kalian cukup merekam kegiatan sehari-hari kalian. Misalkan contohnya ibu rumah tangga mau menjadi YouTuber, tapi nggak mau berbicara langsung di depan kamera. Kalian cukup merekam aja kegiatan sehari-hari, misalkan sedang beres-beres rumah, atau sedang berbelanja, atau sedang memasak. Kalian bisa merekam kegiatan sehari-hari tersebut ya, dan nggak perlu berbicara langsung di depan kamera ya teman-teman. Dan ada banyak sekali contoh-contoh konten seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa nyontek-nyontek sedikit ya, gimana konsep mereka ya. Ide konten selanjutnya, konten memasak. Nah, konten ini terbilang banyak sekali peminatnya ya teman-teman. Apalagi buat kalian yang jago memasak. Kalian bisa tuh buat konten ini. Kalau misalkan kalian nggak pede tampil depan kamera, kalian bisa hanya merekam video saat kalian memasak dan step by stepnya dari awal hingga akhir ya. Ide konten selanjutnya, DIY atau do it yourself. Ide konten ini membahas tentang kreativitas dan kerajinan tangan ya teman-teman. Misalkan teman-teman nih yang punya hobi bikin kerajinan tangan, teman-teman bisa tuh ya bikin konten ini. Kalian nggak perlu tuh menampilkan wajah di depan kamera, kalian hanya cukup merekam tangan atau meja di mana kalian sedang membuat kerajinan ya. Di konten selanjutnya, editing video ya teman-teman. Nah, buat kalian yang punya skill khusus edit video, kalian bisa nih jadikan referensi ide konten seperti ini. Nah, konten seperti ini banyak sekali dicari oleh orang-orang ya teman-teman. Apalagi seiring bertambah banyaknya kreator-kreator baru yang bermunculan ya. Pasti mereka mencari konten-konten seperti ini ya teman-teman. Kalian di sini nggak perlu menampilkan wajah di depan kamera ya. Nah, kalian hanya cukup merekam layar saat kalian edit video. Dan cukup menambahkan audio atau voice over untuk menjelaskan step by step tutorialnya ya. Ide konten selanjutnya, menggambar. Nah, buat teman-teman yang punya skill khusus dan jago menggambar, teman-teman bisa ya buat konten seperti ini. Terlebih lagi buat kalian yang introvert atau kurang pede tampil di depan kamera ya, kalian bisa nih buat konten menggambar seperti ini. Kalian hanya perlu mengarahkan kamera saat kalian sedang menggambar ya teman-teman. Ada banyak sekali kreator yang sukses di jenis konten seperti ini ya teman-teman. Bisa jadi kalian salah satu dari kreator tersebut ya. Ide konten berikutnya, walking around atau berjalan di sekeliling. Nah, ide konten ini terbilang sangat mudah ya konsepnya. Tapi dibalik itu semua, kita butuh peralatan khusus seperti kamera GoPro atau gimbal Osmo untuk smartphone atau alat stabilizer lainnya ya.
Tapi di balik semua itu ada kelebihan khususnya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu tuh musingin ide konten berikutnya atau tema konten berikutnya. Konten selanjutnya membuat origami. Nah, konten jenis ini banyak sekali diminati oleh orang di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia aja. Jadi teman-teman nggak perlu menampilkan wajah di depan kamera, teman-teman hanya cukup merekam saat teman-teman lagi buat origami. Nah, saya mau sharing sedikit ya teman-teman. Saya juga buat konten origami seperti ini ya. Teman-teman bisa kepo dan bisa subscribe juga ya. Di channel ini saya nggak menampilkan wajah sama sekali ya teman-teman. Dan saya juga nggak mengisi narasi di video-video tersebut ya teman-teman. Tapi alhamdulillah channelnya sudah dimonetisasi. Dan penontonnya nggak cuma hanya di Indonesia aja. Penontonnya juga banyak dari berbagai negara. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman bisa nih jadikan referensi kalau teman-teman mau buat konten seperti ini ya. Teman-teman bisa kepoin aja. Oke teman-teman, itulah beberapa contoh ide konten tanpa menampilkan wajah untuk para introvert yang mau jadi YouTuber ya. Jadi buat kalian para introvert, jangan lagi pernah membatasi diri untuk sukses ya. Karena para introvert biasanya mempunyai ide-ide cemerlang di benak mereka ya teman-teman. Karena itulah, buatlah ide-ide cemerlang di benak kalian itu menjadi kenyataan dengan kalian berkreasi menjadi YouTuber ya teman-teman. Nah, buat kalian para introvert, jangan pernah membatasi diri kalian ya. Teruslah gali potensi yang ada di dalam diri kalian. Karena kita nggak akan pernah tahu rezeki kita tuh ada di mana. Bisa jadi rezeki kalian itu ada di YouTube ini ya teman-teman. Nah, kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah tahu batas kemampuan kita tuh sampai mana. Jadi buat para introvert, jangan pernah lagi batasi diri kalian ya. Kalian juga bisa sukses kok. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya seputar YouTube atau ada yang mau ditanyakan hal-hal lainnya, bisa komen di bawah ini ya. Oke teman-teman, seperti itu aja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.